Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Rozikin, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah manajemen strategik, yaitu analisis manajemen strategik di tempat saya bekerja. Nah, jadi saya itu kerja di perusahaan farmasi ya, PT Kalbe Farma Tbk. Jadi Kalbe Farma itu sebuah perusahaan yang memproduksi obat-obatan dan nutrisi dan juga makanan-makanan kesehatan lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Analisis manajemen strategik di PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma adalah salah satu perusahaan farmasi, kesehatan, dan nutrisi terbesar di Asia Tenggara. Visi Kalbe sendiri yaitu menjadi penyedia produk dan layanan kesehatan terbaik. Keberhasilannya yang berkelanjutan tidak lepas dari penerapan manajemen strategik yang kuat. Kita masuk ke pembahasan utama. Yang pertama, perumusan strategi, yaitu ada analisis lingkungan eksternal. Nah, yang pertama kita akan bahas peluang ya. Peluang demografi, peningkatan populasi lansia, yaitu menaikkan permintaan produk degeneratif dan nutrisi, sebagaimana contohnya itu susu enterasol. Kemudian peluang DKN atau BPJS, meskipun menekan margin, ia memberikan volume pasar yang masif. Kemudian peluang tren, kesadaran kesehatan preventif mendorong segmen nutrisi dan herbal. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal, yaitu ancaman dan persaingan. Yang pertama, ancaman harga, tekanan keras dari pemerintah, BPJS, dan kompetisi generik. Selanjutnya, ancaman produk substitusi, obat herbal, lifestyle sehat, dan startup kesehatan. Kemudian ada respons strategik, diversifikasi ke produk dengan margin tinggi dan efisiensi logistik. Selanjutnya, analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan utama. Yang pertama, inovasi dan R&D. Jadi R&D itu sebuah departemen yang melakukan riset-riset terhadap produk-produk baru ya. Jadi inovasi R&D yang pertama, fasilitas kuat, mampu meluncurkan produk dan mematenkan formula baru. Selanjutnya, portofolio diversifikasi. Ada 4 segmen, menstabilkan risiko bisnis. Selanjutnya, kekuatan distribusi, jaringan luas melalui PT Encephal Putra Mega Trading atau EPMT. Jadi PT Encephal itu sebuah perusahaan yang memasarkan ya, jadi memasarkan produk-produk Kalbe Farma itu di Encephal itu. Kemudian strategi generik dan diferensiasi produk. Yang pertama, kepemimpinan biaya, diterapkan di segmen obat generik dengan memanfaatkan volume JKN. Selanjutnya, diferensiasi merek, diterapkan di nutrisi, yaitu sebagai contoh ada produk susu enterasol, dan kesehatan konsumen seperti contoh produknya Promac dan juga Hydro Coco melalui branding yang agresif. Nah, selanjutnya ada strategi rantai nilai dan logistik. Fokus logistik. Logistik keluar adalah keunggulan inti dengan mengatasi tantangan geografis di Indonesia. Kemudian fokus operasi, mencapai skala ekonomi melalui pabrik bersertifikasi. Dan yang terakhir ada teknologi R&D, investasi pada bioteknologi untuk diferensiasi masa depan. Nah, selanjutnya strategi digitalisasi dan inovasi. Yang pertama, digitalisasi rantai pasok, meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi. Selanjutnya, e-commerce dan pemasaran, mempromosikan produk secara aktif di media sosial. Kemudian telemedicine, upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan digital di masa depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi dan kontrol strategik. Yang pertama, indikator kinerja keuangan atau KPI.
memantau pertumbuhan penjualan atau revenue growth, net profit margin, dan juga ROE atau return on asset. Indikator non-keuangan, persentase produk baru dari total penjualan dengan mengukur efektivitas investasi R&D. Kemudian mekanisme kontrol, penyesuaian promosi atau harga jual jika KPI tidak tercapai. Nah, mungkin demikian pemaparan tentang manajemen strategik di PT Kalbe Farma. Selanjutnya ada kesimpulannya ya. Jadi inti strategik Kalbe Farma, keseimbangan antara volume dan margin. Kemudian keberhasilan didukung oleh kompetensi inti, yaitu distribusi, R&D, dan merek yang kuat, yang menjamin pertumbuhan jangka panjang. Nah, yang terakhir, saran dan tindak lanjut. Saran yang pertama, harus lebih agresif mengintegrasikan produk dengan platform telemedicine. Kemudian, untuk ranah globalnya tersendiri, lebih intensif mengekspor produk consumer health ke pasar global atau Asia. Nah, mungkin demikian presentasi saya mengenai manajemen strategik di tempat saya bekerja, yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.